Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rafika Mutiara, NIM 2101-12025 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sejaid. Baik, video kali ini saya akan menjelaskan formulasi langsung dengan 3 metode. Yang pertama, metode trial and error atau metode coba-coba. Yang kedua, metode person square atau metode bujur sangkar. Dan yang ketiga, metode aljabar. Baik, mari kita simak video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan formulasi langsung dengan 3 metode. Yang pertama, metode trial and error atau metode coba-coba. Yang kedua, metode person square atau metode bujur sangkar. Dan yang ketiga, metode persamaan aljabar. Yang pertama yaitu metode trial and error atau metode coba-coba. Trial and error secara bahasa berasal dari bahasa Inggris. Trial artinya coba, and artinya dan, error artinya salah. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau trial and error adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Metode coba-coba adalah sebuah metode yang digunakan untuk menyusun langsung dengan melakukan penaksiran kebutuhan setiap bahan pakan. Metode coba-coba juga ini yaitu mencoba berulang-ulang suatu susunan ransum, memanipulasi jumlah bahan pakan penyusun ransum dalam satu komposisi yang dapat mencapai target gizi yang diinginkan dan dapat menyusun ransum dari beberapa bahan pakan dan dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Contoh dari metode coba-coba yaitu menyusun ransum dengan protein kasar 30,4% dan energi metabolisme 4031 kcal per kilo. Bahan pakan yang digunakan dalam contoh ini yaitu jagung kuning berjumlah 47, dedak halus 12%, bungkil kelapa 8%, bungkil kedelai 21%, dan tepung ikan 12%. Jumlah yang diperkirakan harus mencapai 100, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Terus, untuk mencari protein dasar dari bahan pakan tersebut, jumlah dikali dengan protein kasar yang telah diambil dari literatur internet, yaitu 0,47 dikali 8,25 menghasilkan 3,87%. Dan dedak halus 0,12 kali 8,89 menghasilkan 1,06, dan begitupun dengan bahan pakan yang lainnya. Dan energi metabolisme juga dikalikan dengan literatur yang telah diambil dari internet sesuai dengan bahan pakan yang dibutuhkan, seperti jagung kuning 0,47 dikali 3.370 menghasilkan 1.583,9, dan begitupun dengan bahan pakan lainnya yang dikalikan dengan protein kasar yang telah diambil dari literatur internet. Dan protein kasar dan jumlah dari protein kasar dijumlahkan dengan bahan pakan yang ada, bahan pakan dengan 5 bahan pakan tersebut. Selanjutnya, metode person square atau metode bujur sangkar. Metode person square atau metode bujur sangkar adalah suatu metode atau prosedur menentukan formulasi pakan yang baik, yaitu formulasi pakan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan dan secara ekonomis murah dan mudah diperoleh sehingga dapat memberi keuntungan. Metode ini disebut metode bujur sangkar karena bentuknya yang menyerupai bujur sangkar.
Metode pujur sangkap juga mengandung zat-zat bahan pakan harus diketahui, protein kasar dan energi, dan penyusunan rasum hanya menggunakan dua jenis bahan pakan. Penggunaan bahan pakan lebih diperhatikan apabila penggunaan bahan pertama memiliki protein tinggi, maka penggunaan bahan kedua protein yang lebih rendah. Contohnya yaitu diketahui protein kasar jagung 42,5%, protein kasar bungkil kedelai 8,4%, dan berapa kebutuhan jagung dan bungkil kedelai untuk PK langsung 23%. PK jagung 42,5 dan PK dedak 8,4 yang akan dicari yaitu 23%. Yang pertama kita kurang 23 kurang protein kasar dedak yaitu 8,4 menghasilkan 14,6 dan protein jagung 42,5 dikurang dengan 23 sama dengan 19,5. Selanjutnya selisih dari protein kasar jagung dan protein kasar dedak yaitu 42,5 dikurang 8,4 sama dengan 34,1. Dan jumlah dari protein kasar jagung dan dedak yaitu jumlah dari pengurangan tadi 14,6 tambah 19,5 sama dengan 34,1 dan selisih dan jumlah harus sama hasilnya. Selanjutnya jagung 14,6 dibagi hasil yang sama dari selisih dan jumlah 34,1 dikali 100% yaitu 42,8 dan hasil dari dedak 19,5 dibagi dengan hasil yang sama dari selisih dan jumlah 34,1 dikali 11%, 100% sama dengan 57,2%. Dari jumlah tersebut harus mencapai 100%, yaitu 42,8 ditambah 57,2 sama dengan 100%. Pembuktian protein kasar bahan yaitu jagung sama dengan 42,5 dikali 42,8 dibagi 100 menghasilkan 18,19%. Dedak 8,4 dikali 57,2 dibagi 100 menghasilkan 4,8%. Maka hasil dari jagung dan dedak dijumlah yaitu 18,19% ditambah 4,8% menghasilkan 23%. Maka pembuktian pakannya dari sini 23%. Selanjutnya metode persamaan aljabar. Penggunaan metode aljabar yaitu perhitungan secara matematika bila mengetahui satu pakan kemudian akan dicampur apa agar bisa memenuhi kandungan tersebut. Kandungan protein kasar dan energi metabolisme bahan harus diketahui. Menghitung persen 3 macam bahan dengan persamaan aljabar X tambah Y tambah Z tambah sama dengan 100. Contoh dari metode ini yaitu buatlah rasum dengan protein kasar 23% dan energi metabolisme 2500 kcal per kilo dengan menggunakan bahan yang pertama konsentrat protein kasar 35%,
dan energi metabolisme 29 kcal per kilo sama dengan X. Jagung protein kasar 8,6% dan energi metabolisme 3420 kcal per kilo sama dengan Y. Dan dedak protein kasar 13,6 dan energi metabolisme 1630 kcal per kilo sama dengan Z. Penyelesaian persamaan aljabar yang diambil dari tadi X tambah Y tambah Z sama dengan 100 merupakan persamaan 1. Persamaan protein kasar 0,35 tambah 0,086Y ditambah 0,136Z sama dengan 23. Ini merupakan persamaan kedua. Kenapa 0,35? Karena 35 dikali 1 dikali 100 menghasilkan 0,35X, dan begitupun dengan Y dan Z. Persamaan energi metabolisme 29X ditambah 30,2Y ditambah 16,3Z sama dengan 2500. Ini merupakan persamaan ketiga. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 itu dikali dengan 0,35. Kenapa dikali? Karena untuk menghilangkan X-nya harus sama dengan persamaan. Harus sama X-nya persamaan kedua sehingga X-nya dihilangkan. Maka 0,35 dikali X sama dengan 0,35X dan 0,35Y dikali 0,35Y menghasilkan 0,35Y dan 0,35 dikali Z sama dengan 0,35Z dan 0,35 dikali 100 sama dengan 35. Maka persamaan 1 yaitu 0,35X tambah 0,35Y ditambah 0,35Z sama dengan 35. Persamaan 2 itu yaitu 0,35X ditambah 0,086Y ditambah 0,136Z sama dengan 23. Dan dikurang, maka 0,35X ini dihilangkan karena satuannya sama, dan 0,35Y dikurang 0,086Y menghasilkan 0,264Y dan 0,35Z dikurang 0,136Z menghasilkan 0,214Z dan 35 kurang 23 menghasilkan 12%. Maka 0,264Y ditambah 0,214Z sama dengan 12 merupakan persamaan 4. Eliminasi persamaan 1 dan 3 sama dengan eliminasi persamaan 1. Persamaan 1 dikalikan dengan 29. Kenapa 29? Karena persamaan 3 ini X-nya harus dihilangkan, sehingga untuk mencari sama dengan persamaan 1, maka 29 dikali X sama dengan 29X, 29 dikali 29Y sama dengan 29Y, 29 dikali Z 29Z, dan 29 dikali 100 menghasilkan 2900. Maka persamaan 3 dikasih masuk dengan 29X ditambah 34,2Y ditambah 16,3 sama dengan 2500. Maka dikurangkan menghasilkan min 5,2Y ditambah 12,7 sama dengan 400. Ini merupakan persamaan 5. Selanjutnya eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 yaitu 0,264Y
ditambah 0,214 Z sama dengan 12. Persamaan 5X persamaan 5 dikalikan dengan 0,264 per 5,2. Mengapa dibagi? Karena Y-nya harus dihilangkan. Sehingga untuk menghilangkan Y harus disamakan dengan satuannya persamaan 5. Maka 0,264 dibagi 5,2 dikali 0,2 dikali 5,2 min 5,2 menghasilkan 0,264 Y. Dan 0,264 dibagi 5,2 dikali 12,7 menghasilkan 0,645 Z. Dan 0,264 dibagi 5,2 dikali 400 menghasilkan 20,3. Maka Y-nya dihilangkan dan nilai Z-nya ditambahkan dan menjadi 0,214 Z ditambah 0,645 Z menghasilkan 0,859 Z, dan 12 ditambah 20,3 menghasilkan 32,3. Maka Z-nya sama dengan dipindah ruaskan menjadi bagi 32,3 dibagi 0,859 sama dengan 37,6%. Selanjutnya substitusi nilai Z ke persamaan 4. Persamaan 4 tadi itu 0,264 Y ditambah 0,214 dikali 37,6 sama dengan 12. Maka di dalam kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka 0,264 Y ditambah 8,04 sama dengan 12. Maka menghasilkan 0,264 Y 12 karena pindah ruas menjadi negatif, maka 12 kurang 8,04 maka hasilnya 3,96. Maka Y dipindah ruaskan jadi 0,264 dipindah ruaskan menjadi bagi, maka Y sama dengan 3,96 dibagi 0,264 sama dengan 15%, jadi Y-nya sama dengan 15%. Dan selanjutnya persamaan 1 untuk mencari X-nya, yaitu di persamaan 1 dimasukkan karena X-nya belum diketahui, maka X ditambah 15 ditambah 37,6. 15 ini nilai Y-nya dan Z-nya, dan 37,6 ini nilai Z sama dengan 100. Maka dipindah ruaskan menjadi negatif, maka X sama dengan 100 dikurang 15 dikurang 37,6, maka menghasilkan 47,4%. Jadi, ransum dengan protein kasar 23% dan energi metabolisme 2500 kcal per kilo, yaitu konsentrat atau X yang dihasilkan yaitu 47,4%, dan jagung atau Y-nya sama dengan 15%, dan dedak atau Z sama dengan 37,6%. Sekian dari video kali ini.